Assalamualaikum Bu Nailul. Waalaikumsalam. Kabarnya Bu Nailul gimana hari ini nggih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, terima kasih nggih Bu Nailul sudah menyempatkan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan nanti untuk observasi pembelajaran. Tapi nanti sebelum kita melaksanakan observasi pembelajaran, kita akan melaksanakan pra observasi nggih Bu untuk hari ini. Ya. Nggih, terima kasih sekali. Intinya sudah menyempatkan waktu pada hari ini nggih, seperti itu. Ya, langsung aja nggih Bu Nailul nggih. Nanti sebelum kita masuk ke proses pembelajaran di kelas, tentunya untuk supervisi di kelas atau observasi, yang ingin saya tanyakan nanti untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan ditempuh sama Bu Nailul itu seperti apa nggih? Tujuan materi yang saya akan sampaikan nanti tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran itu agar siswa tahu pentingnya proklamasi itu seperti apa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami kondisi perekonomian awal kemerdekaan di Indonesia. Itu tujuan dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti, Mbak Ana. Seperti itu. Memahami kondisi perekonomian awal berarti di sini kemerdekaan. Kemudian untuk yang area yang nantinya dikembangkan oleh Bu Nailul, seperti apa untuk area pengembangan dalam pembelajaran saya nanti, saya akan memfasilitasi siswa secara nyaman sehingga dia dapat mengerjakan pembelajaran ini dengan santai dan nyaman, tapi mengena, itu yang pertama. Yang kedua, akan menerapkan tentang kedisiplinan dalam pengelolaan kelas, karena nanti dalam pembelajaran itu sifatnya pembuatan pop up, Mbak. Jadi perlu kelas yang nyaman dan enak biar anak-anak mengerjakannya bisa semaksimal mungkin. Kemudian pengembangan yang ketiga itu adalah pengelolaan kelas yang secara efektif gitu. Jadi pengembangan yang hendak saya capai ada 3 hal tersebut. Ya, luar biasa sekali nih. Berarti area yang dikembangkan nanti untuk pembelajaran Bu Nailul di kelas yaitu adalah tadi untuk memfasilitasi siswa nanti agar nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas nggih Bu nggih. Kemudian untuk tingkat kedisiplinan anak juga, jadi anak-anak harus bersikap nanti untuk disiplin juga, disiplin waktu, mungkin dalam berpakaian juga tentunya. Dan untuk yang poin ketiga untuk area yang dikembangkan tadi seperti yang Bu Nailul sampaikan tadi adalah pengelolaan kelas yang efektif tentunya nggih, seperti itu. Nah, di sini untuk kenyamanan siswa tentunya kita untuk meminta siswa nantinya ketika pembelajaran dalam proses apa tadi media pop up pembuatan proyek lagi pop up. Jadi Bu Nailul nanti ke siswa ingin menerapkan pembelajaran yang sangat nyaman, nanti anak mungkin akan disebutkan ke space yang mana yang penting nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam pembuatan media pop up tadi. Agar anak lebih suka seperti itu, Mbak, daripada harus membaca, menghafalkan dan sebagainya. Betul sekali nggih Bu Nailul nggih. Jadi lebih inovatif nggih Bu nggih. Kemudian untuk yang ketiga untuk strategi nanti yang akan dilakukan Bu Nailul nanti mungkin seperti apa nih strateginya? Yaitu tadi pembelajaran dengan pembuatan project pop up. Project pop up. Dimana pop up itu nanti anak-anak akan membuat istilahnya apa ya Mbak ya, itu bentuk dari gambar-gambar dari peristiwa yang terjadi pada masa proklamasi. Nah di situ nanti dengan gambar itu nanti anak-anak akan bisa menceritakan terjadinya peristiwa proklamasi yang ada di Indonesia seperti itu. Dan juga saya akan model pembelajaran saya nanti juga akan menggunakan PJBL Mbak Ana. Jadi akan mudah bagi siswa untuk menerapkan itu model pembelajaran itu. Berarti untuk model pembelajaran nantinya kita berfokus pada project based learning. Kemudian untuk pembelajaran nanti dengan menggunakan nanti media apa tadi? Pop up berupa gambar nggih Bu tadi nggih, gambar, kemudian peristiwa-peristiwa nantinya proklamasi dan anak-anak juga nanti diminta untuk bercerita tentang apa yang sudah dibuat tadi dengan kelompoknya nggih Bu nggih. Nah, luar biasa sekali. Ini per kelompok. Sudah tidak sabar nih Bu untuk observasi nanti di kelas dengan Bu Nailul. Tentunya akan untuk lebih menginspirasi kita nantinya untuk teman-teman yang lain juga dalam pembelajaran yang lebih inovatif nih Bu di kelas nih. Jadi anak-anak merasa nyaman dan juga tidak monoton. Hanya membaca saja, tidak ada pembelajarannya kan istilahnya pembelajar yang bosankan. Jadi saya mencari bagaimana anak biar tidak bosan dengan pelajaran itu. Luar biasa sekali Bu. Sehingga harus cari yang inovasi-inovasi seperti itu Mbak Ana. Nanti kita lanjutkan lagi nggih Bu untuk proses observasi pembelajaran di kelas nggih. Saya tidak sabar tentunya ingin
menyaksikan langsung untuk proses pembelajaran dengan nanti menggunakan bisa. tadi media pop-up yang tentunya saya baru saat ini ya Bu, untuk proses atau proyek yang nanti akan dikerjakan siswa seperti itu akan lebih menginspirasi dengan saya sendiri dengan juga dengan teman-teman yang lain. Ya, siap. Ya, terima kasih sekali Bu Nailul untuk waktunya hari ini. Nanti kita bertemu lagi dalam proses pembelajaran di kelas, ya, ada proses observasi, nanti observasi atau supervisi di kelas nantinya. Siap. Terima kasih Bu Nailul. Iya, sama-sama. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba disiapkan dulu. Sudah siap, berat. 2, mulai. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Nihil gak melebu. Ya. Kita lanjutkan untuk materi yang kemarin ya. Ingat apa materi yang kemarin? Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Kalian tahu apa yang diupayakan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya itu? Kenapa bangsa Indonesia juga harus mempertahankan kemerdekaannya? Padahal jelas-jelas kita tanggal 17 Agustus sudah merdeka. Kenapa kok masih dipertahankan? Karena ayo. Karena apa? Kita mengulang loh ya. Kita mengulang yang kemarin loh ya. Apa? Kenapa? Kenapa kita harus mempertahankan kemerdekaan itu? Ayo, apa? Kok malah melempem ngono wedi. Pernahkah ketika kalian jawab salah terus tak semeni ngono? Wong yo ora lho, yuk silakan. Ya banter no Bu Nailul gak krungu, yuk. Karena terbebas dari para sekutu. Kok terbebas? Agar terbebas dari sekutu. Apa alasannya kita tetap mempertahankan kemerdekaan itu di saat-saat kita benar-benar sudah merdeka? Karena ternyata setelah kemerdekaan itu sekutu masih menginginkan Indonesia, sehingga kenapa toh kok dia masih menginginkan Indonesia? Dia tidak ingin, sebenarnya awalnya tidak ingin kalau Indonesia itu merdeka lebih awal. Pingin iki merdekane ya engko-engko ae, karena para pemuda kemarin yang menginginkan tetap akan cepat-cepat terjadi kemerdekaan, akhirnya lah 17 Agustus itu merdeka. Saya ulangi sedikit kemarin, setelah 17 Agustus merdeka, itu tanggal 18-nya terjadi apa? Iya, terjadinya sidang PPKI. Apa kuwi PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan. Menghasilkan apa pada sidang tanggal 18 Agustus? Iya, menetapkan undang-undang, jelas ya, kita sudah mempunyai negara kita sudah merdeka. Tentunya wajib adanya presiden dan wakil presiden. Sehingga pada sidang PPKI itu kita membahas tentang pemilihan presiden, wakil presiden. Kemudian pembentukan komite. Kemudian 19-nya setelah wis presiden terbentuk, wakilnya enek, kemudian undang-undangnya sudah ada, kemudian apa lagi?
Iya, kita butuh pemerintahan. Maka pemerintah Indonesia membagi negara Indonesia itu menjadi 8 provinsi. Kemudian dengan ada beberapa departemen yang didirikan pada saat itu, ada 12 kementerian yang didirikan pada saat itu. Wes duwe negara gede. Ternyata sekutu juga tidak ingin kalau Indonesia itu merdeka lebih awal. Maka banyak terjadi apa? Perlawanan di berbagai daerah, sehingga upaya yang dilakukan bangsa Indonesia itu apa? Upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah tersebut, melakukan perjuangan atau perlawanan. Perlawanan mereka dilakukan dengan 2 jalan. Perlawanan secara fisik dan perlawanan diplomasi. Ini konfrontasi, bisa disebut dengan perlawanan konfrontasi dan perlawanan diplomasi. Perlawanan konfrontasi itu perlawanan yang dilakukan dengan cara fisik atau iya, perang lah gitu aja. Kemudian yang kedua adalah perlawanan secara diplomasi, itu dengan perundingan. Ya, kemarin kita sudah akan membuat tentang perlawanan fisik, sehingga perlawanan fisik itu terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di Surabaya ada pertempuran 10 November. Kemudian di Semarang ada perlawanan 5 hari di Semarang. Ada Bandung Lautan Api, Medan Areal, Merah Putih di Manado, agresi militer 1, 2, dan seterusnya. Itu jelas? Ya. Silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya kemarin. Kita akan membuat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai daerah tersebut. Sudah dibagi kelompoknya masing-masing? Sudah dibawa perlengkapan dan peralatannya? Silahkan bergabung pada kelompoknya masing-masing. Boleh dimanapun boleh. Kamu mencari tempat yang nyaman, yang enak untuk mulai aktivitas membuat sebuah cerita, di mana cerita itu nanti dibuat dalam bentuk pop art. Jadi ceritanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ketika kamu akan membuat pertempuran 5 hari di Semarang, ceritakan peristiwa tersebut. Peristiwa 10 November, ceritakan peristiwa tersebut dan seterusnya. Jelas? Ada pertanyaan dulu? Ya, silakan mulai berkarya. Selamat mengerjakan. Cari tempat yang senyaman mungkin cari tempatnya senyaman mungkin. Boleh ngarep sini bawah, boleh. Pastikan bersih, wis disaponi rong. Prok ngono malah penak. Bukaan sini, buka. Halo. Waalaikumsalam. Piye?
Ku njaluke pira? Oh. Waduh. Oh. Lah nek ora diancer-anceri kira-kira pira ngono. Ya. Ya wis engko sore tak rono. Engko sore. Lah tak ndelok. Heeh. Heeh. Ya. Ya aku mulai. Oh iya, kon ngabari sik. Oke. Halo. Halo. Sinyalmu hilang-hilang ya. Halo. Ya kira-kira jam 4-an. Ya jam 3 setengah. Ya jam 3 lah. Ya, oke. Ya, nggih. Ya. Ayo disambi karo absen satu-satu. Iki di peralatanmu randang, Mbok. Oke. Oh. Wes. Ayo, silakan mulai dikerjakan. Ya.
Piye? Ibu contohnya nggak bawa panjenengan mboten betul. Contoh yang sekarang itu. Contoh. Yang kemarin itu loh. Ya. Tutorialnya di Mbah Google kan banyak. Astagfirullahaladzim. Hmm. Ayo, kilo balikin nang bukan Gak tak pateni apa ini. Ya. yang itu. Sing arep mbok contoh sing ndi? Beli kertas. Sini. Udah di print ya Bu ya tulisannya ini. Tapi kan bagusan tangan aja. Siji. Tapi dulu ya Bu ya. Ayo karo disambi absen.
Assalamualaikum Bu Nailul. Waalaikumsalam, Mbak Ana. Gimana kabarnya Bu Nailul hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Mbak Ana Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah. Sama dengan Bu Nailul, sehat, semangat untuk hari ini nggih. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Bu Nailul untuk yang kemarin nggih ada kegiatan pra observasi, kemudian kegiatan observasi di ruang kelas kemarin sama kelas 11 DPP ya kemarin Ya, ya. di BB1. Kemudian untuk yang urutan yang terakhir adalah kegiatan untuk pasca observasi gitu, kegiatan hari ini juga nih. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Nailul sudah menyempatkan waktunya ya untuk mengikuti proses kegiatan untuk hari ini. Ya, langsung aja Bu Nailul nggih. Untuk proses pembelajaran kemarin nggih. Tentunya kemarin tentang pembelajaran tentang apa ya? Kemarin ada dua tujuan kan Mbak Ana. Kemarin saya waktu itu yang pertama adalah tentang peristiwa proklamasi. Jadi proklamasi, awal ya peristiwa proklamasi. Kemudian yang kedua adalah kondisi perekonomian awal pada saat proklamasi tersebut. Nah, materi yang di situ yang saya terapkan ke anak-anak, materinya sesuai dengan modul yang sudah saya ajarkan, Mbak. Terus kemudian kemarin anak-anak saya suruh membuat pop up. Ya, pop up ya, berarti pembelajaran kemarin yang dilakukan pembuatan project yang dalam pop up itu materi yang dibuat anak-anak itu tentang peristiwa setelah terjadinya proklamasi. Ada beberapa peristiwa di setiap daerah kemarin ya, ada apa itu peristiwa 10 November lah itu setiap peristiwa itu anak-anak saya suruh membuat pop art sesuai dengan materi di mana anak-anak bisa membuat awal terjadinya. Jadi kayak apa itu, jadi nanti anak-anak lebih mudah untuk menceritakan peristiwa itu karena ada gambar-gambar yang harus diceritakan di situ. Lebih menarik juga ya, berarti dalam project pop up kemarin ya, pas begitu yang observasi kemarin ketika saya di kelas ya, luar biasa sekali Bu Nailul. Kemudian dalam kegiatan observasi ini tadi kan sudah menyebutkan tujuan pembelajaran juga secara rinci juga dari Bu Nailul. Kemudian untuk selanjutnya kesulitan yang dihadapi Bu Nailul apa nih? Ya kesulitannya kan kayaknya hanya sedikit aja Mbak ya, hanya sedikit, mungkin anak-anak kurang konsentrasi. Kemudian ada juga dari kelompok-kelompok yang lain yang tidak membawa bahannya. Jadi bahan yang akan dibuat proyek itu mereka kelupaan dan sebagainya. Jadi kan anak-anak harus mencari lagi. Dan itulah membutuhkan waktu yang agak panjang karena harus mencari. Waktu itu kan harapan saya anak-anak sudah persiapkan semua peralatannya, kemudian kita tinggal action di kelas. Berarti kemarin untuk timnya kan ada kelompok ya? Berkelompok. Kemudian ada juga mungkin yang kesulitannya ada yang tidak membawa. Iya, ada beberapa anak, tidak semuanya, hanya ada beberapa kelompok aja. Jadi kesulitan yang dihadapi berarti seperti itu. Kemudian untuk yang tadi sudah kesulitan yang dihadapi Bu Nailul tadi, untuk yang anak tadi yang mungkin tidak membawa bahan juga dari tim kelompok tersebut. Kemudian untuk rencana tindak lanjut nanti yang akan Bu Nailul lakukan nanti mungkin seperti apa? Tindak lanjutnya itu melalui pembelajaran tadi diharapkan anak-anak bisa lebih jelas, jadi lebih jelas dan lebih tahu tentang kejadian-kejadian setelah proklamasi itu seperti apa dengan media pop-up yang tersebut. Tentunya lebih menarik, lebih menyenangkan dengan project tadi ya. Anak-anak lebih mengena kalau itu daripada suruh membaca tok, itu biasanya monoton saja gitu. Ada proyek atau media tadi yang mungkin saya juga baru melihat ini Bu. Luar biasa sekali, ada proyek tadi pop up namanya yang menceritakan tadi setelah proklamasi, dan anak-anak juga semakin antusias juga. Biasanya tidak pop up juga Mbak, biasanya anak-anak saya suruh membuat komik. Jadi tentang peristiwa itu dibuat sebuah komik. Jadi diceritakan dalam bentuk karikatun, jadi seperti itu. Medianya tadi lewatnya apa bukan Ibu? Yang komik tadi? Lewatnya untuk sistem digital atau aplikasi berarti? Aplikasi yang komik itu nggih. Luar biasa sekali benar nggih. Mungkin itu saya juga bisa banyak belajar juga. Tidak lanjutnya nanti seperti itu. Selain itu juga mungkin karena anak-anak dengan cara seperti itu akan lebih mengena dan lebih bisa. Kemarin juga anak-anak juga nyaman ketika mengerjakan dari media pop up kemarin ya.
dengan mungkin apa mencari tempat-tempat yang nyaman buat mengerjakan juga. Saya lihat kemarin ketika saya Pokoknya observasi di kelas. dalam proses pembuatannya saya mengharapkan anak senyaman mungkin, dibuat jadi senyaman bisa mungkin. delosor-delosor lesehan dan sebagainya, tidak harus di meja. Ya, pengelolaan kelas juga sangat bagus sekali kemarin gitu. Jadi tidak anak-anak juga tidak kekeh untuk mengerjakan harus ya tidak nyaman semacam itu di kelas gitu. Dengan mungkin mencari space-space mungkin yang nyaman di sebelah mana silakan ya. Iya, Itu. saya bebaskan. Oke, tadi untuk rencana tindak lanjut juga berarti ada juga nanti untuk yang proyeknya dalam pembuatan komik juga tadi nggih, di sistem digitalisasi juga nggih, luar biasa sekali. Tentunya nanti bisa jadi bahan untuk guru-guru yang lain juga nggih Bu ya, menginspirasi guru-guru yang lain. Jadi untuk terutama untuk pembelajaran di kelas ini tidak hanya pembelajaran yang hanya monoton, hanya cukup membaca teks. Karena pelajarannya sejarah Bu Ana. Iya. Kalau sejarah kan anak-anak kalau hanya mendengarkan itu mesti kebanyakan. Bosan gitu berarti nggih. Jadi saya harus berpikir putar-putar yang sangat berpikir agar anak-anak nyaman dan enak, suka, paling enggak suka dengan pelajaran. Iya benar nggih, luar biasa. Ya tadi untuk rencana tindak lanjut sudah dijelaskan dengan detail juga dari Bu Nailul. Kemudian perasaan Bu Nailul setelah melakukan mungkin untuk pasca observasi ini seperti apa? Terima kasih, saya merasa senang sekali Mbak dengan adanya observasi ini, sehingga saya dapat dengan observasi ini saya dapat menggunakan atau lebih akan kedepannya memperbaiki di mana kalau ada kekurangan dan sebagainya, kekurangan dan sebagainya, di mana mungkin bisa kelihatan kekurangan saya di mana, dan itu akan saya perbaiki untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas nantinya. Luar biasa. Berarti anak-anak tetap nyaman dengan pembelajaran walaupun yang dicari kenyamanan anak-anak itu. Ya senang dulu anak-anak nggih berarti nggih. Tidak bosan juga di kelas. Terima kasih sekali Bu Nailul nggih, ini sangat menginspirasi sekali. Tentunya saya juga nanti akan jadi acuan saya juga gitu, terutama mungkin dalam sistem pembelajaran digitalisasi juga. Kedepannya nanti mungkin komiknya itu bisa kolaborasi kali bahasa Inggris. Jadi nanti komiknya sejarah, jadi dibuat bahasa Inggris. Harapan saya seperti itu. Ya, siap, nanti kita koordinasi kembali nanti dengan guru sejarah dengan guru bahasa Inggris juga gitu ke depannya. Ya, terima kasih sekali Bu Nailul sudah menjawab pertanyaan beberapa dengan sangat detail sekali dan memberikan juga petuah-petuah juga tentang proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Kita jadi lebih terinspirasi. Tentunya di sini nanti untuk kedepannya kita bisa belajar juga nggih, biar untuk membuat anak-anak nyaman belajar di kelas. Seperti itu. Terima kasih Bu Nailul nggih. Terima kasih, sama-sama.